Aksi protes yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September menjadi sorotan dunia internasional. PBB mengingatkan, pemerintah Indonesia harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international. Kementerian Luar Negeri langsung menanggapi pernyataan PBB. Indonesia memastikan untuk terus berkomitmen melindungi hak asasi seluruh warga negara. Indonesia juga selalu menghormati kebebasan berkumpul dan berpendapat, namun menyesali terjadinya aksi demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Gelombang unjuk rasa digelar di sejumlah daerah di Indonesia sejak 25 Agustus lalu. Dalam pelaksanaannya, unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan yang menewaskan 11 orang. Tak hanya itu, kerusuhan juga merusak fasilitas umum dan negara. Jajaran kepolisian pun terus mencari provokator hingga dalam kerusuhan pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo selamat siang pemirsa, hari ini sidang kode etik kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan mulai digelar. Sementara Presiden Prabowo hadiri peringatan HUT ke-80 China. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Togi Sinaga, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hari ini sidang etik kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan mulai digelar. Ya, sidang kode etik hari ini memeriksa Kompol Kosmas Kaju Gae dan Yon Resimen 4 Brimob Polri. Sidang dimulai pada jam 9:30 pagi. Sidang sempat terbuka untuk umum sebelum akhirnya dilanjutkan tertutup. Kompol Kosmas disangkakan melakukan pelanggaran berat. Saat kejadian, ia duduk di kursi depan di sebelah pengemudi. Sementara Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis, akan disidang Kamis besok. Keduanya dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang akan disidangkan di hari berikutnya. Ya, sementara itu dalam gelar perkara yang digelar kemarin membuka peluang ketujuh anggota Brimob yang terlibat kematian Afan Kurniawan dijerat pidana. Ya, gelar perkara tertutup digelar dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Kompolnas dan Komnas HAM. Dalam gelar perkara ada 2 hal yang menjadi perhatian, salah satunya adalah ketujuh anggota polisi bisa dijerat dengan pidana. Namun, pidana baru bisa dikenakan setelah sidang etik selesai. Gelar perkara juga menemukan adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota Brimob pada Kamis malam 28 Agustus 2025 yang lalu. Kami melihatnya memang potensi pidananya ada.
Cuman yang kami dorong tadi, kami rekomendasikan soal konteks pemidanannya, pemidanaan ini harus juga dilihat dalam konteks yang luas. Kenapa ada peristiwa tersebut, konteksnya apa, ya, posisi masa aksi seperti apa, ya, masa aksi itu apakah jumlahnya kecil atau jumlahnya besar, ya, terus bagaimana posisi juga ketika ngambil putusan. Ya, selain Afan Kurniawan, Komnas HAM mencatat ada 10 korban tewas lainnya. Berikut daftar korban tewas selama kerusuhan pada 25 Agustus hingga 2 September 2025. Ya, memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati, Makassar. Saiful Akbar, Makassar. M. Akbar Basri, Makassar. Budi Haryadi, Makassar. Rusma Diansyah, Makassar. Sumari, Solo. Reza Sendi Pratama, Yogyakarta. Andika Lutfi Falah, Jakarta. Iko Juliarto Junior, Semarang. Dan satu lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas HAM. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bertemu tokoh lintas agama ke istana membahas stabilitas negara dan ekonomi. Di hadapan para tokoh, Presiden berjanji akan memperjuangkan RUU perampasan aset dan menghilangkan tunjangan fasilitas anggota DPR RI. Pimpinan dari ormas keagamaan dan pimpinan agama, tokoh-tokoh. Presiden Prabowo Subianto memanggil tokoh lintas agama dan serikat pekerja ke Istana Kepresidenan RI Senin malam. Presiden bersama para tokoh membahas stabilitas politik negara dan ekonomi. Mereka juga berdoa bersama untuk negeri. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga sempat menyinggung soal RUU perampasan aset yang akan ia perjuangkan untuk segera menjadi undang-undang. Kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan. Pertemuan dengan Bapak Presiden ini bagi kami para pimpinan dari ormas keagamaan dan pimpinan agama, tokoh-tokoh agama memang adalah pertemuan yang kami inginkan. Karena kami memang punya kebutuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari umat kami masing-masing, dari komunitas masing-masing yang merupakan aspirasi dari masyarakat, aspirasi rakyat, dan juga karena kami punya komitmen yang sama terhadap bangsa dan negara ini, bahwa kita semua harus mendukung keutuhan, kebersamaan, dan keberlangsungan bangsa dan negara ini dalam. Selanjutnya, Presiden akan terus agendakan pertemuan bersama para tokoh agama secara rutin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kerugian akibat kerusuhan mencapai 900 miliar rupiah. Selengkapnya usai jeda.